اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Beruntung sekali kita menghadiri majlis yang penuh berkah ini. Majlis ini adalah majlis yang bersambung dengan majlisnya Rasulullah. Karena itu tidak salah kalau ada yang mengatakan ini majlisnya Nabi Muhammad. Karena di sini disebutkan aqwal wa af'al wa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda salat menyatakan menghadap kiblat, padahal kiblat kita Ka'bah ada di Mekah. Tapi Anda menghadap ke arah kiblat, itu adalah sambung ke Ka'bah yang ada di Mekah. Anda di sini menghadiri majlis ada di Solo ini. Bayangkan Anda dulu pernah menyaksikan Habib Anis ada di sini, membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Anis saat itu juga membayangkan bagaimana beliau melihat ayahnya Habib Alwi membacakan hadis Rasulullah. Habib Alwi membayangkan bagaimana Habib Ali membacakan hadis Rasulullah. Terus demikian sampai bagaimana Imam Bukhari membacakan hadis Rasulullah. Terus gurunya dan sampai akhirnya sahabat mendengarkan langsung, melihat langsung, mengambil langsung daripada Rasulullah. Rantaian ini adalah Anda menghadiri majlis Nabi, Anda mendengarkan gaulun Nabi, Anda juga Anda mengambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beruntung sekali kita menghadiri majlis ini ya ikhwani. Al-Imam Al-Bukhari adalah termasuk salah satu manusia yang sangat berjasa terhadap umat Islam. Seluruh hidupnya adalah untuk khidmat kepada kaum muslimin dengan mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Beliau lahir di tahun 194 Hijriah. Tanggal 13 Syawal, hari Jumat, lahir setelah sholat Jumat. Hidup dalam keadaan yatim, diasuh oleh ibunya. Tapi Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Memang Allah ciptakan beliau adalah untuk melestarikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil, banyak orang yang berkata, ini anak sudah hafal 1000 hadis Rasulullah. Beliau tersenyum menyatakan, enggak benar ngomongnya. Kenapa? Memangnya kurang? Kenapa? 100.000 hadis Rasulullah. Berjalan sampai mencapai ribuan mil hanya untuk mencari hadis Rasulullah, bukan mencari duit atau bekerja. Ribuan mil ia lalui karena mendengar di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang di tempat tujuan, sholat 2 rakaat, langsung menuju ke masjid, sholat 2 rakaat. Setelah itu ia temui orang yang dimaksud tadi itu dan ia teliti, ini layak enggak untuk diambil hadisnya daripada Rasulullah. Setelah layak dan ia ambil, dia sholat 2 rakaat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puluhan tahun ia habiskan hidupnya untuk itu, saudara. Bukan untuk bingung tuku, walah bingung pasar, walah bingung mata uang naik atau tidak, tapi untuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantangan tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Umar As-Segaf. Tapi beliau tidak ingin ketenaran memang. Dia mengumpulkan sebagai khidmatnya untuk Nabi Muhammad dan menyampaikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau Imamul Muhadditsin, memang beliau bukan orang Arab. Beliau bukan orang Arab.
Yang ada di Irak, ulama-ulama di Irak cemburu. Apa iya orang ajami ini jadi Amirul Mukminin fil hadis? Mereka berkumpul, ulama-ulama tadi itu membawa 100 hadis yang sanadnya diacak-acak, saudara. Sanad itu rijalul hadis, an fulan, an fulan, an fulan, sampai qala Rasulullah, itu namanya sanad. Kalau isi hadis namanya matnul hadis, matan. Sanadnya diacak-acak. Pertanyaan pertama diajukan, menurut anda bagaimana Bukhari? An fulan, an fulan, an fulan, qala Rasulullah, demikian. Kata Bukhari, la a'rifu dzalik, aku nggak tahu itu. Yang kedua mengajukan, kalau begini hadis yang riwayat ini begini bagaimana menurut anda? La a'rifu dzalik. Sampai ke 100. Jawaban mereka, iya, kalau la a'rifu semua orang bisa. Setelah selesai yang 100, Bukhari mengulang lagi, pertanyaan kamu yang pertama an fulan itu salah, yang benar itu an fulan, an fulan, an fulan. Pertanyaan kamu yang kedua an fulan, yang salah apal diulangi lagi dan dibenarkan dalam satu majelis. Baru mereka mengakui, wah pantas nih Amirul Mukminin nih, pantas Imamul Muhaddisin radhiyallahu anhu. Beliau sebelum meninggal dunia, Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi pernah mimpi ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wagibun fi tariq wa jama'ah min ashabih. Dia mimpi Rasulullah berdiri di jalan bersama beberapa para sahabatnya. Ditanya, ma wufukuka huna ya Rasulullah, kenapa anda berdiri ada di sini? Untuk apa ya Rasulullah? Antadhiru Muhammad bin Ismail, aku lagi menunggu kedatangan Muhammad bin Ismail. Bangun dari tidur, udah nggak lama mimpi dia, nggak lama dia mendapatkan kabar Imam Bukhari ternyata meninggal dunia. Saat kapan? Saat persis mimpinya dia. Nabi menunggu kedatangan Imam Bukhari karena memang beliau adalah khidmat, seluruh umurnya adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal pada malam Sabtu, persis malam hari raya Idul Fitri, di tahun 256 Hijriah. Umur beliau 62 tahun kurang 13 hari, kurang 13 hari. Akhirnya bagaimana Allah tunjukkan karamahnya? Dari kuburan Imam Bukhari keluar bau yang begitu semerbak, harum, yang bukan dicium orang-orang berziarah, bahkan seluruh daerah tadi itu menciumnya, sehingga berbondong-bondong orang dari penjuru berziarah kepada beliau mengambil berkah daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Lebih daripada itu, harumnya kitab Bukhari di setiap zaman diakui kesahihannya oleh ulama radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang mujabud dakwah. Beliau telah mendoakan orang yang membacanya, sehingga dikatakan Sahihul Bukhari ma guri'a fi syiddatin illa furrijat wala rukiba bihi fi markabin fagharigat. Sahih Bukhari ini tidaklah dibaca dalam keadaan musibah, manusia tadi itu dalam keadaan tertekan di atas bumi ini, kecuali insya Allah berkat baca kitab Sahih Bukhari akan Allah subhanahu wa ta'ala bereskan itu semua urusan. Jangan khawatir, insya Allah anda selamat insya Allah, karena di sini dibacakan qiraat Bukhari, dan tidak ada Bukhari itu dibaca di kapal yang kita naiki, kapal laut akan tenggelam. Insya Allah berkat baca Bukhari tidak akan tenggelam, dijaga oleh Allah. Karena itu ya ikhwani, ini adalah ikhtiar yang tepat, yaitu dengan menyebut nama Nabi, menghadiri majlis Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah seperti majlis ini tidak turun rahmat, majlisnya siapa yang akan turun rahmat ya ikhwan? Majlisnya Nabi tidak turun rahmat, majlis mana lagi yang akan turun rahmat ya ikhwani? Ta'arrud li nafahatillah itu dianjurkan, maka
tidak ada ta'arud ila nafahatillah yang lebih besar daripada menghadiri majlisnya Rasulullah SAW. Tapi menghadiri majlis ini perlu adab ya ikhwani, perlu adab. Tidak ada kalam yang lebih berharga setelah kalamullah melebihi kalam Nabi Muhammad SAW. Karena itu perlu adab. Jangan di sini ada dibacakan hadis Rasulullah, Anda bicara corona di sana, Anda bicara masalah ekonomi ada di sana. La, uskut, diam, dengarkan hadis Rasulullah. Dan bukan hanya sekedar dengan sama al-udhun, bukan dengan sama dengan hanya mendengarkan telinga, tapi dengarkan dengan hati kamu, terima dengan hati kamu. Baru Anda keluar dari majlis ini insya Allah mendapatkan sir Rasulullah, madad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita hanya hadir dengan jasad tapi tidak dengan adab ya ikhwani. Hati kita berpikir yang lainnya, hati kita berpikir yang lainnya. La, disinilah tempat turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan rahmat di sini berarti Anda sudah menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, bayangkan bagaimana mereka mendengarkan hadis Rasulullah yang langsung dapat bimbingan daripada Allah, para sahabat Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beradab dengan para sahabat. Beruntungnya mereka mendapatkan itu semuanya. Tapi itu tertularkan kepada tabi'in, sampai tertularkan kepada kita mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Karena itu dalam pembukaan hadis pertama, innamal a'malu binniyat, dari Sina Umar. Sina Umar bukan hanya menceritakan sabdanya Nabi, tapi ra'aitun Nabi SAW sa'idal mimbar wa qala innamal a'malu binniyat. Aku melihat Rasulullah saat itu naik mimbar dan Nabi saat itu berkata innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Dia membayangkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu Anda di majlis seperti ini bayangkan beliau ada di majlis ini, dan tidak jauh Nabi hadir ada di majlis ini. Karena Allah berfirman ya ikhwani, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian itu hadir Nabi Muhammad. Amal umatnya ini diketahui oleh beliau binasil Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, Allah menyaksikan amal kalian, Rasulullah menyaksikan amal kalian, orang-orang beriman juga menyaksikan amal kalian. Karena itu jangan kita menjadi orang yang merasa jauh dari Nabi Muhammad. Anda betul-betul menjadi orang yang merugi ya ikhwani. Selalulah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradablah setiap saatnya. Bahasanya adalah ta'alluq ya ikhwani. Ta'alluq. Kalau kita ini ta'alluq dengan Nabi, segala urusan kita persiskan dengan Nabi Muhammad. Kita makan, kita ingat sama Rasulullah. Bagaimana tata cara Rasulullah makan? Doa apa yang dibaca Rasulullah sebelum makan? Bagaimana sebelum makan dilakukan cuci tangan? Setelah makan doa apa? Cuci tangan dan seterusnya kita lakukan. Kita berarti ta'aluk dengan Nabi ketika makan. Ketika minum juga begitu. Ketika berpakaian, ketika mencopot pakaian, ketika kita di rumah, di luar rumah, masuk pasar, naik kendaraan, segala hal ta'aluk dengan Nabi. Ketika sudah ta'alluq dengan Nabi, maka disitulah akan menjadi tasyawwuq dengan Nabi, rindu dengan Nabi, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah rindu dengan Nabi Muhammad betul-betul dari Anda, hati Anda, maka Allah akan sampaikan tadzawwuq, benar-benar Anda akan menyaksikan Rasulullah. Mungkin di mimpi, mungkin ya ghadha, dan dunia barzakh sampai akhirat insyaallah. Jangan alergi ru'yatun Nabi ya ghadab. Itu ada dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Kata Nabi, siapa orang yang ngelihat aku di mimpi bakal ngelihat aku dalam keadaan yaqظah. Bukan di akhirat ya ikhwani. Kalau di akhirat mimpi nggak mimpi kelihatan Nabi, tapi itu fid dunya, di dunia itu akan dicapai bagi orang yang ada tadzawwuq dengan Nabi, yang merasa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu di antara mereka bagaimana berkata, wallahi law ghaba anni Rasulullah tarfata ainin lam a'dadtu nafsi minal muslimin. Di antara mereka berkata apa? Demi Allah, kalau seandainya Nabi lenyap dalam pikiranku sekejap mata, aku ragu terhadap Islamku. Setiap saatnya Nabi. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani menyatakan, ma gumtu qiyaman wala qa'adtu qu'udan illa wala akaltu aklan wala syaribtu syurban illa idza qala li bihaqqi alayka kul wa bihaqqi alayka isyrab. Demi Allah, saya tidak makan dan tidak minum kecuali kalau sudah Nabi menyatakan, demi aku makan wahai Abdul Qadir, demi aku minum wahai Abdul Qadir. Semuanya biisyarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada berkata, kaifa ghaba anni Rasulullah wa huwa aslu wujudina. Bagaimana aku bisa lupa dari Nabi sedangkan aku wujud karena berkat Nabi? Ya ikhwani, mana mungkin ada buah mangga yang keluar tanpa pohon mangga? Kita wujud karena Nabi Muhammad, kemudian kita lupa dengan asal wujudina? Nggak mungkin, kata dia. Saya akan selalu ingat asal wujudina wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada berkata, ma hadartu majlisan illa tahaqqaqtu anna nabi Muhammad SAW hadar fi. Di antara mereka menyatakan, demi Allah, tidak ada satu majlis aku hadir kecuali kalau aku sudah yakin Nabi Muhammad hadir di itu majlis. Ini yang tidak ada pada diri kita, ya kawan. Antum hadir ada di sini, kita hadir di sini adalah sudah khair kabil. Kita iqbal ila Rasulillah, iqbal ila Allah dengan jasad kita. Kita maju, kita sudah mau menghendaki diri kita dekat dengan Allah dengan jasad kita. Tapi kadang-kadang al-qalb ghafil, hati yang tidak hadir di sini, hati ke yang lainnya, hati urusan duniawi. Karena itu sa'idu, kata Habib Ali, kamu bantu jasad kamu sekarang ini dengan hati kamu, ta'alluqkan dengan Nabi, rindulah dengan Nabi, pikirkan Nabi, cintai Nabi, maka kamu bubar dari majlis ini insyaallah aman dunia akhirat. Kamu bubar dari majlis ini akan tercapai semua hajat kamu dunia sampai akhirat. Begitu seharusnya yang harus dilakukan oleh setiap mukmin, ya ikhwani. Naam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyelamat kita dunia akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aman bagi kita dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi kita dunia sampai akhirat. Karena itu jangan ada satupun yang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan harapan kita utamanya adalah dekat dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada adab, amalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mampu mengamalkan sunnahnya Nabi, tapi kadang-kadang kita meremehkan, ya ikhwani. Kita ini banyak ditegur oleh Allah bagaimana pentingnya kita ingat sama Nabi. Ini misalnya siwak, kita mampu pakai siwak, tapi kita tidak melaksanakan itu. Kita bisa sholat duha, tapi kita tidak laksanakan itu. Kita bisa qiyamul lail, tapi tidak laksanakan itu. Sunnah-sunnah Nabi terbengkalai. Nah, kalau sudah sunnah Nabi, man tahawana bisunnah tahawana bil wajibat. Kalau sudah kita meremehkan sunnah, jurusannya ngeremehkan yang wajib. Kalau sudah meremehkan yang wajib, nanti akhirnya tahawana bil iman, kita remehkan masalah iman dan Islam kita. Karena itu kita harus beradab. Apa yang kita dengar dari Nabi, laksanakan dengan baik, terapkan kepada anak-anak kita. Jangan kita anak-anak kita ini kita piara seperti piara seekor binatang. Yang penting kita kasih makan, ajari adabnya makan. Yang penting anak kita tidur, ajari adabnya tidur. Yang penting anak kita masuk WC, ajari tata caranya. Ajari itu semuanya, ya ikhwani, biar mereka menjadi anak beradab.
Kata Habib Ali Al-Habsyi, man ahmala awwaladahu fis sighar da'u fil kibar. Siapa orang yang dia tadi itu sembrono dengan anaknya ketika masih kecil, tidak diatur adabnya, besarnya akan hilang. Anda menangis pun akan tertawa Anda berharap apapun dengan anak Anda, dia akan meremehkan Anda semuanya. Kenapa? Karena antum telah tidak mendidik Anda mulai dari kecil. Karena itu ajari mereka cinta kepada Nabi Muhammad, ajari kepada cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, adibu auladakum ala thalathi khisal. Boleh anak kamu jadi profesor, boleh anak kamu jadi dokter, boleh semuanya, tapi ajari 3 hal yang terpenting. Hubbi nabiyikum, ajari cinta dengan Nabi Muhammad. Wa hubbi ahli baitih, cintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi orang yang benci kepada keluarganya Rasulullah, alergi dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi qiraatil Quran, ajari anak Anda cinta membaca Al-Quran. 24 jam tidak mendengar anaknya baca Quran, nggak pernah orang tuanya prihatin, dia anggap itu hal yang biasa. 24 jam ya ikhwani, anaknya kadang-kadang menyanyi yang lebih parah daripada keluarganya Nabi. Karena itu ayo kita kembali lagi, ini adalah tariqus salamah, ini semuanya peringatan dari Allah. Wala nudhigannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ini azab turun, adab-adab yang remeh ini, bukan adab yang berat, bukan seperti adabnya kaum Nabiullah Hud, bukan adabnya kepada Nabiullah Lut. Ini adab-adab remeh. Itu semuanya bukan karena Allah ingin menghancurkan umat Muhammad, la, la'allahum yarji'un, untuk mereka kembali lagi ke ajaran Allah, untuk mereka kembali kepada ajaran Islam. Adalah hafidul wajibat, jaga yang wajibat, hafidhu al-mandubat, jaga yang sunnah, terapkan dalam keluarga kita. Insyaallah antum fi aman, insyaallah antum fi salamah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Habibana Ali, dan berkat insyaallah aslafuna salihin, berkat al-Imamul Bukhari. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah Al-Habib Hasan dan ikhwani Al-Habib Ahmad, Al-Habib Hussein, Al-Habib Abdullah, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa meneruskan apa yang diteruskan oleh Al-Habib Anis. Dan mudah-mudahan insyaallah barakah ini majlis bukan hanya kepada kita, tapi keluarga kita yang ada di rumah dapat barakahnya insyaallah. Bahkan seluruh masyarakat sekitar kita akan dapat barakahnya insyaallah. Bahkan seluruh wujud insyaallah berkat barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya insyaallah diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.